Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas saya, kelas Theory of Learning and Teaching, yang membahas tentang teori-teori dalam pembelajaran dan pengajaran. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin menunjukkan video yang membahas khususnya tentang Theory of Classical Conditioning, teori yang kuat dicetuskan oleh Ivan Pavlov dari Rusia, yang menjadi cikal bakal dari teori behaviorism atau behavioristik. Silakan mendengarkan dan semoga bermanfaat. Check it out. Jadi teori ini berawal dari Ivan Pavlov yang melakukan eksperimen menggunakan anjing. Kemudian ada anjing itu akan biasa mengeluarkan air liur kalau dia dikasih atau ditujukan kepada dia daging yang digoreng enak, renyah, dan sebagainya. Dia akan mengeluarkan liur. Gitu. Tapi kemudian dia coba ada yang namanya apa tuh, neutral stimulus. Nah, jadi kalau anjing tadi yang pertama dia wajar kalau mengeluarkan air liur ketika melihat daging atau makanan tadi, itu anjing sendiri pada awalnya sebagai unconditioned response atau rangsangan atau respon refleks yang tak terkondisikan. Refleks yang tak terkondisikan ini maksudnya adalah refleks wajar. Wajar kalau anjing, alami kalau anjing akan mengeluarkan air liur kalau melihat makanan di depannya. Makanan di depannya itu namanya unconditioned stimulus. Unconditioned stimulus. Nah, Pavlov kemudian coba pakai bunyi bell. Ring 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 ring, bell ringing. Bell itu namanya neutral stimulus atau stimulus netral. Ketika ditunjukkan bell itu pertama kali ya anjing biasa-biasa saja, cuek ya, cuek. Itu sekali lagi tidak ada respons dari anjing karena biasanya secara alami dia akan air liur kalau melihat makanan. Tapi kalau ditunjukkan bell kering 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 kering, dia tidak akan melakukan air liur. Nah, maka kemudian dilakukan yang namanya kombinasi ya. Dia akan membawa makanan bersama bel itu. Bel dibunyikan, dia memegang makanannya atau daging atau apapun yang disukai oleh anjing itu. Maka ketika dia pegang apa itu makanan sambil dibel, oh anjing kemudian lama-lama akan mengeluarkan air liur. Suatu ketika tanpa mengeluarkan daging itu pun, ketika Pavlov hanya membunyikan bel, maka anjing itu akan mengeluarkan air liurnya. Itu namanya conditioned response atau refleks yang terkondisikan atau refleks buatan. Kenapa dinamakan refleks buatan? Karena dia tidak biasanya akan melakukan air liur kalau ditunjukkan makanan, tapi kalau sekarang hanya ditunjukkan bel tanpa memperlihatkan makanan, itu anjing itu akan mengeluarkan air liurnya. Itu namanya conditioned response. Jadi bedanya adalah kalau unconditioned response itu alami wajar. Kalau conditioned sudah buatan, sudah tidak biasanya. Nah, kalau dalam pembelajaran sudah alami kalau guru menerangkan, siswa harusnya secara umum akan mendengarkan, akan paham. Tapi
ketika guru kemudian melihat kok ada anak yang tidak paham ketika diajarkan secara biasa, secara ceramah, maka mencoba menggunakan stimulus yang lain. Entah itu dengan menggunakan nyanyian atau game atau bahkan kalau secara ekstrim menggunakan hadiah. Pakai hadiah dan siswa senang, kemudian ada rangsangan di sana, kemudian mencoba ada refleks ketika guru memegang hadiah di tangannya, maka kemudian siswa merasa termotivasi dan menjadi mencoba berusaha agar bisa paham dan menjawab pertanyaan agar dapat hadiah itu. Itu bagian dari stimulus buatan yang kemudian menimbulkan conditioned response. Begitu. Is it understood? Tapi stimulus yang tadi menjadi stimulus yang conditioned tadi, yang terkondisikan tadi, yang buatan tadi, akan menjadi sesuatu yang unconditioned. Kalau itu sudah dilakukan berulang-ulang kayak gitu, menjadi kan wajar, sudah biasa. Maka guru mencoba menggunakan another conditioned stimulus atau another neutral stimulus. Coba menggunakan stimulus netral yang lainnya. Jadi tidak hanya terpaku pada stimulus satu hal. Nah, siswa bisa menjadi paling itu saja, itu terus. Coba guru mencoba mencari stimulus-stimulus lain agar siswa memiliki conditioned response. Ya, gitu. Ini adalah bagaimana siswa dia menjadi paham dengan menggunakan stimulus yang digunakan oleh. Demikian tadi kelas Theory of Learning and Teaching yang kali ini membahas tentang Theory of Classical Conditioning. Ini dapat diterapkan dalam pembelajaran ya. Jika guru menggunakan stimulus-stimulus yang merangsang siswa untuk dapat memahami pembelajaran. Jika diberi pembelajaran dengan cara yang biasa, ceramah, siswa kemudian tidak paham, maka guru harus kreatif mencari stimulus-stimulus yang lain. Jika stimulus yang lain kemudian menjadi biasa dan wajar, coba mencari yang lainnya. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa di kelas-kelas saya berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.